siang. Ini hari Senin. Nah, Senin tanggal 6 Juli 2026. Ini ada ibu sama bapak sama anaknya ini mengadu ke kami mengenai perkara kasus penganiayaan yang berakibat matinya nyawa anaknya ya, yang terjadi di wilayah Polsek Cikarang Utara. Kejadiannya tahun 2025 tanggal 18 Oktober 2025. Ini kemudian ternyata pelaku sudah tertangkap sebenarnya. Kemudian dilepas lagi oleh pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara. Ini menurut keterangan dari orang tua korban, karena orang tuanya itu ketemu di bulan April sama si pelaku lagi kondangan, ketemu tuh, ternyata dilepas oleh Polsek Cikarang Utara. Jadi ini kemudian keluarga ini menuntut keadilan karena ini sebenarnya kan kasus penghilangan nyawa yang memang hukumannya berat begitu. Nah, korban ini usia 16 tahun pada waktu meninggalnya, kemudian pelaku ini berkisar 17 sampai 18 tahun usianya begitu. Tapi kenapa tidak diproses kita nggak tahu di pihak kepolisian Polsek Cikarang Utara ya. Jadi jelasnya kejadiannya saya ceritakan dulu secara sederhana. Pada sekira tanggal 18 Oktober tahun 2025 ini anak almarhum ini orang tuanya ini kan anaknya ini bernama Visi Al-Fatah. Visi Al-Fatah Pau ya. Visi Al-Fatah ini diajak temannya nongkrong di depan atau ngopi di depan Migacoan di daerah wilayah Cikarang Utara ya. Malam hari kemudian ternyata beliau bersama teman-temannya nongkrong, entah ada masalah apa, almarhum kemudian temannya ini kelas 3, sementara kelas 2 ya, kelas 2 SMA, sementara si Visi ini baru masuk nih, Visi Al-Fatah ini. Nah, kemudian paginya meninggal lah temannya si korban ini kan, si Visi ini meninggal diproses oleh Polsek Cikarang Utara. Nah, jadi kemudian ditunggulah oleh keluarga korban proses hukumnya bagaimana. Ternyata ditahan ini si pelaku, 2 pelaku ditahan, yaitu yang bernama Dewa dan yang bernama Farhan. Itu pelaku Farhan sama Dewa ya. Satu lagi yang namanya Randy melarikan diri, jadi satu DPO. Nah, ini kemudian cerita tentang kejadian ini kemudian di press conference-kan oleh pihak Polres Jababeka, Polres Metro Bekasi, di press conference-kan tidak berapa lama dengan cerita yang lengkap, yang katanya mau berproses secara hukum, kemudian ditunggu-tunggu sampai sekitar April kemarin nggak ada beritanya. Ternyata ditemukanlah si pelaku ini ikut kondangan dalam keadaan lepas bebas, ikut kondangan bertemu dengan orang tua korban begitu. Jadi kemudian ini orang tua korban shock, ini kenapa pelaku tidak diproses hukum begitu. Dicek ke Polsek Cikarang Utara, mereka nggak bisa menjawab ini. Jadi ini satu hal yang memang begitu tidak adil, dan di mana pihak kepolisian tidak menjalankan tugasnya menangani perkara kematian, di mana nyawa orang lain meninggal tapi tidak diproses, bahkan sampai sekarang belum ada kabar prosesnya, tapi orangnya sudah lepas. Nah, kita lihat ini pada waktu ini pelakunya nih, si Farhan ini ketemu di 4 April 2026 dalam kondisi bebas, difoto sama orang tua korban. Orang tua korban ini Bapak Mulyadi ini yang bertemu gitu. Jadi ada pertemuan secara tidak sengaja, si pelaku ini bebas ini begitu. Jadi ini kemudian orang tuanya menuntut keadilan ya. Kita juga lihat-lihat seperti ini, rasanya ini kita akan kejar Polsek Cikarang Utara. Siapakah polseknya, siapa kanit sersernya, bagaimana penanganan penyidikannya sejauh mana, dan kenapa dilepas begitu, dan kenapa sampai sekarang nggak ada proses, entah dari kejaksaan, entah dari persidangan, nggak ada sampai sekarang. Tapi untuk lebih jelasnya silakan teman-teman media bertanya kepada orang tua almarhum atau salah satu kakak almarhum yang sekarang berada di sini, yaitu yang pertama
Bapak Mulyadi dan Ibu Mulyadi beserta kakaknya Hani. Silakan lebih jelasnya, silakan bertanya. Kami selaku kuasa hukum nih, mendapatkan kuasa hukumnya baru mendapatkan cerita yang datang dari mereka. Tapi rasanya ini cerita ini valid karena ada bukti-bukti yang ada begitu. Silakan kalau mau bertanya kepada keluarga almarhum. Tersebut belum sering Kita udah sering bolak-balik ada ya buat catatan dulu, kita sering datang nanyakan di bulan kejadian bulan Oktober kita nanyain bulan November, di bulan Maret, di bulan pokoknya 2 bulan sekali. Kita kan takut mengganggu kerjanya ya, jadi kita ada kadang-kadang ngecat gitu, nggak langsung datang gitu. Oh ditunggu ya nanti sidangnya gitu. Nanti terus kadang ada jawabannya ini belum naik soalnya masih P19 katanya, belum P21, jadi di kejaksaannya ditolak terus gitu jawabannya. Itu berarti konfirmasinya setelah ibu ketemu di kondangan itu sama si pelaku? Sebelumnya kalau yang yang kondangan itu udah nggak ada kontak apa-apa lagi, cuman pas Maret saya nanyain, saya dapat kabar dari tetangga si pelaku, kok mana si Farhan ada di rumah masa saya gitu. Terus saya tanyain ke polsek, kalau emang nemuin pelaku itu aja kirim buktinya, foto atau rekaman. Nah tapi polsek nggak nanggepin 4 April nggak ada balasan apa Saya- dari polsek. Kita telepon juga nggak diangkat. 4 April saya nemuin pas kondangan tuh, pas 12 Maret saya nanyain, dia bilang begitu. April saya nanyain, saya ke kondangan ketemu anak saya yang nomor 3 nemuin. Dari situ saya ngejar-ngejar anak saya. Yang saya takutin, saya udah kena musibah, takutnya anak saya melukain orang gitu. Nah itu yang saya takutin. Kenapa nggak ada konfirmasi? Kalau emang cara dia musyawarah, ngasih tahu dong ke keluarga korban. Ini nggak ada pemberitahuan ke keluarga korban, nggak ada sama sekali. Makanya yang saya takutin anak saya ngelukain orang. Udah saya aja sakit, anak saya dilukain Ya, orang. takutnya kakaknya dari korban ini emosi terus panik mau membunuh orang Nah, lagi itu kan. yang saya takutkan. Oke Bu, lanjut Bu, ceritain Bu. Itu yang saya takutkan. Saya ngejar-ngejar anak saya, ngejar-ngejar si pelaku. Kata si pelaku saya ada yang nangguhin gitu aja gitu. Saya harus nemuin orang ini gitu. Saya ikutin sampai ke kontrakan, ke pojokan. Dia tinggal di kontrakan, tempatnya gelap. Terus saya tungguin dia sama anak-anak saya ya. Saya bawa ke Polres. Dari Polres berhubung hari Sabtu, terus sama Polres saya antar ya Bu ke Polsek, diantar lagi saya ke Polsek sama pelaku itu. Terus anak saya mau bapak ke dalam ya. Tapi tetap dilepas. Iya. Jadi tetap dilepas ini Tetap si dilepas. pelakunya. Izin Ibu, itu si anak Ibu sama si pelaku nih Saling kenal. saling kenal nggak? Kenal, Pak, satu sekolah, Pak. satu sekolah. Sekolah. Satu sekolah dia kakak kelasnya. Sekolahnya di mana tuh Bu? Sekolah SMK ini 2 apa? Pemkot. SMK 2 Cikarang Barat. Sekarang Barat. Ini Bang, ini kan pelaku ditahan 2 ya? 2. 2, yang berarti yang satu lagi itu DPO. yang satu kabur apa ya? Yang satu Yang DPO, DPO. yang 2-nya ditahan. Jadi 3 pelakunya. Pelaku pertama bernama Dewa, Iya. pelaku kedua bernama Farhan, yang menusuk ini, pelaku ketiga Randy melarikan diri. Jadi yang 2 ini ditahan, tapi kemudian lepas mereka, dilepas Dua-duanya. dua-duanya. Berarti yang ketemu cuma Farhan doang. Ya, Farhan sama Dewa Kalau aja. yang Dewa itu emang Tetangga. Batam. Ya, tapi keluarga di luar Iya, tahanan. udah di luar. Ya, tapi sampai sekarang belum ada proses hukumnya begitu ya. Karena sebenarnya ini kan Nggak ada. kasusnya nggak ada bukan kasus pemberitahuan yang apa-apa, nggak ada. ringan ya. Ini kasus penghilangan nyawa orang lain. Ini sebenarnya kasus berat yang ancaman hukumnya tinggi. Bang, Dan ini motifnya apa sih Bang? dan Iya, motifnya justru itu yang tahu pihak kepolisian Kan soal nggak ada sebenarnya. info apa-apa, Karena orang mereka nggak kejelasan. Nggak ada Menjelaskan penjelasan apapun, Pak. apapun. Motifnya apa belum, kita nggak tahu Pak. Cuma datang 18 Maret anak saya meninggal, Sabtu saya disuruh datang 18 Oktober. Terus Senin kita suruh datang ya ke Iya, buat kantor laporan. polisi buat laporan, udah terus suruh pulang lagi. Nomor LP-nya nggak pegang juga. Nggak Nggak ada. kasih apa-apa, Nggak pegangan sama surat sekali. apapun kita nggak Kopian, ada. kopian. Nggak ada, nggak apapun.
laporan terus ke PHP kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ibu pada saat ditusuk itu langsung meninggal atau sempat pulang dulu? Enggak, saya mah taunya udah di rumah sakit udah meninggal. Oh, nggak sempat komunikasi? Enggak. Komunikasi sama kakaknya jam 1 emang dia nggak punya motor, dia mau minjem motor atau kakaknya. Itu doang, kagak. Sama saya kan cuma pamit habis sholat isya, Pak, Mak, ada yang ngajakin ngopi, kok keluar ya, jangan malam-malam deh, terus saya gitu, terus kata dia, enggak, cuman bentar, tapi mau izin malaman dikit dah ya, katanya mau ada acara rapat maulid, kata dia gitu, ya udah saya kasih izin, udah dari situ saya juga biasanya ngebel dia jam 9 belum pulang gitu, saya nggak ngebel, nggak apa, saya tidur pulas karena saya kerja capek ya. Terus motornya hilang nggak? Kagak punya motor, Pak. Enggak, dia sama temennya nih Sama anak saya nggak punya motor, emang dia di Bu, pelaku sama keluarga pelaku sempat datang ibu nggak minta maaf atau minta Minta maaf, minta maaf. Sempat nggak? datang. Ya, Setelah dimakamin ya 3 iya, hari. 3 hari. 3 hari datang minta maaf Bapaknya. bapaknya Bapaknya aja. kan. Kalau saya sih intinya saya maafin, sedang kayak gitu. Yang penting ada itikat baik. Tapi proses tetap berjalan, ya. Tuh, saya udah lapor juga sama pihak polisi gimana Pak prosesnya. Oh masih ada di Bogor, masih ada. Setiap kita nanyain dia bilang Selalu kayak pihak gitu. polisi begitu. Selalu begitu. Nah, pas lagi saya tanya tuh, pas tadi ibu cerita ya ketemu di tempat kondangan, ternyata pelaku udah bebas. Gimana nih Pak? Pelaku udah bebas nih, gitu. Alasannya dia tetap wajib lapor, gitu. Penangguhan. Karena ada pengacara 4 orang yang ngejamin dia keluar. Gitu. Pelakunya Bertanya bakal dulu langsung jalan. satu kepada abang kita kuasa hukum. Ya, Ini pelaku ini kenapa bisa bebas tanpa ada proses hukum? ya, sampai saat ini kita dapati tidak tanpa adanya proses hukum. Ya, kita belum dalami di dalam, tapi sebenarnya perkara-perkara seperti ini yang terkait dengan penghilangan nyawa orang lain, ini biasanya nggak pernah ada penahanan, atau malah dilepas nggak pernah ada. Jadi ini kasus yang bagi kami agak anomali, kasus yang anomali yang tidak sesuai dengan pakem-pakem prosedur hukum. Jadi makanya ini kita tuntut kepada Polres Jababeka Metro Bekasi supaya mereka memproses kasus ini. Jangan cuma press conference saja gede-gede tapi kemudian perkaranya dilepas. Yang kedua kepada Polsek Cikarang Utara, ini memang harus memproses kasus ini juga, termasuk kalau ada pihak-pihak penyidik atau pimpinan yang kemudian diduga bermain dengan kasus ini, kita minta ini supaya ini ditertibkan kepada pihak Kapolda Metro Jaya ya kalau yang ini ya. Jadi kita minta demikian. Sementara ini kita sampaikan seperti ini karena kita tidak dapat data apa-apa mengenai apa yang terjadi di Polsek, apa yang terjadi di Polres, tapi kita mendesak pihak kepolisian untuk memproses kasus ini dan sampai kasus ini menjadi ramai sedemikian rupa karena ini akan merusak citra kepolisian lagi begitu ya. Jadi kita minta demikian. Ada pertanyaan lagi? Bang, enggak si pelaku ini sama-sama di bawah umur karena kan ada. Nah, jadi begini, betul. Ada pelaku yang di bawah umur, di bawah usia 14 tahun, itu ada undang-undangnya di mana dikembalikan kepada orang tuanya salah satunya atau dibawakan ke dinas sosial, tapi di bawah 14 tahun. Tapi pelaku ini sudah 17 tahun up. Ya, sudah pegang KTP, bahkan pelaku ini sudah bekerja, sedang bekerja di salah satu perusahaan, pelakunya ini dilepas dan sedang bekerja begitu. Nah, kita juga dapat data pelaku ini sudah 3 kali melakukan hal yang sama terhadap pihak-pihak yang lain juga begitu. Jadi ini makanya kita minta supaya pihak Polsek, Polres maupun Kapolda Metro Jaya menertibkan perkara-perkara seperti ini supaya jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum yang mereka jalankan atau pihak perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Kalau memang ada ketidakpuasan, apakah dari pihak keluarga mau melapor ke Propam? Udah, Pak. Udah. Iya. Tapi diserahin lagi ke Polsek Cikarang Utara. Israel lagi Iya. alasan ini dari Katanya- Propam apa? Saya sempat di BAP Pak ya, di Propam. Apa? Isinya apa BAP itu Pak? Nggak ada yang dikasih tahu, di fotonya nggak boleh. Alasan Nggak dikasih dilimpahkan tahu. bukan? Karena kan ini kan masuk
Terus Nanti Pembunuhan kata ya? bilangnya apa Pak? Ketes nanti mau diurus sama dia, sama pihak, Sama Propam. sama Propam Polres dia. Mau diurus, Bapak tunggu aja nanti kabarnya gitu. Di bulan April tuh. Ternyata sampai 2 Sekarang bulan belum. ini belum juga ada kabar. Belum ada kabar dari Propam juga program belum. di Polres apa ya? Propam ini, Propam Polres. ini Pak, Polres. Ya, Polres. Polres. Kesini mah belum. Enggak, Belum. Baru ke Polres saja. Oh, Ah, gitu. sambil bawa anaknya tuh, aku bawakan hari Sabtu. 4 April. Yang 4 April saya bawa ke Polres, terus bahwa dipanggil. pelakunya udah bebas, sudah ada di Saya luar. pagi balik lagi. Gimana solusinya? Kan gitu gimana bagusnya. Akhirnya dibawa tuh pengatur tuh ke Polsek. Polsek Ber- lagi. Berhubung hari Sabtu nggak ada ini ya, teh pada Alasan. libur, alasan udah libur, nunggu hari Senin. Hari Senin saya datang ke Hari Senin saya Propam. datang sama anak Propam. ke Polres. Iya, Polres. Iya. Masih. Udah Pak nanti Tunggu kabar. nunggu kabar aja. Penjelasannya Nggak dari jelas saya. begini, Bu, ada rencana mau ke Impropam sini? Polda? Enggak, justru kita mau ke tempat ke media nih sekarang. Kalau karena nanti ini media yang paling penting tuh. Jadi supaya beritanya sampai dulu ke Propam lewat dari media gitu bang. Begitu. Terus terang Pak, saya jangankan ke tempat-tempat yang gede begini Pak, Polsek aja saya takut. Ya kan didampingin sama beliau hebat. Baru hari ini. Gila saya, Hebat Bang Dumara ini, Bu. saya belum pernah berhubungan dengan Iya. Makanya yang lebih hebat nih media nih yang akan memberitakan ini. Bang Iya, Deo, tapi Aman, Bu. Semua ini, Bu. Bang ini aman. Bang Deo tapi ada rencana untuk ke Polsek Cikarang. Oh iya nanti kita ke Polsek ini tentunya dengan surat ya. Iya, yang penting surat dari media sampai dulu ke mereka. Nanti kita tentunya dengan surat-surat yang lebih serius lagi kita sampaikan ya, termasuk surat teguran juga kepada pihak Polsek, kepada pihak Polres agar jangan sampai tajamnya ke wilayah-wilayah mana? Ke bawah, tumpul ke atas. Enggak, tajam ke kanan, tumpunya ke kiri. Jangan sampai begitu. Bang ini kejadian udah berapa tahun sih Bang? Ini baru tahun 2025 nih, tanggal 18 Oktober 2025 kejadiannya. Sampai sekarang belum diproses ini. Jatuhnya berapa tahun? Jatuhnya mau hampir setahun ini. Begitu. Ibu, kesehariannya